Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-82 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Maisin memberikan pedang naga puspa, dan Arya Kamandanu segera menimang-nimang senjata ciptaan Empu Ranubaya itu. Maisin pergi menjauh. Dari bawah sebuah pohon terembesi yang rindang, wanita keturunan Mongolia itu menatap seorang laki-laki dengan sebilah pedang aneh di tangan kanannya. Lihatlah, Maisin. Aku akan memainkan 2 buah jurus untukmu. Hati-hati, Kakang. Ingat, jangan lebih dari 2 jurus. Kini, pedang ajaib itu sudah keluar dari sarungnya. Dan Arya Kamandanu berdiri bagaikan sebuah tonggak kayu ratusan tahun umurnya. Dia berdiri teguh seolah menantang datangnya sang badai hidup. Dan sebentar kemudian laki-laki perkasa itu pun sudah memulai permainan jurus-jurus naga puspa. Maisin hampir tak berkedip menatap Arya Kamandanu yang bergerak dengan lincah sekali. Pedang naga puspa menyambar ke sana kemari dan sekali waktu bergeradap di udara. Permainan jurus Arya Kamandanu sungguh-sungguh mempesona. Dia bagaikan memperagakan sebuah tarian perang tanding yang indah. Mendadak Arya Kamandanu melompat dan berputar di udara. Kemudian secepat kilat, Diam. Jangan berisik. Ada orang berkuda menuju kemari. Nah, dia sudah lewat. Untung aku segera melihatnya dari kejauhan. Ada apa, Maisin? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut. Kau marah karena aku telah mendekapmu dan membawamu ke balik semak belukar ini? Tidak. Bukankah hal itu kau lakukan demi keselamatanku? Dan bukan untuk tujuan yang lain? Kau mencurigai aku? Tidak. Aku percaya ke orang yang baik. Marilah, kita pulang sekarang. Hari sudah sore. mereka berdua lalu pulang. Dalam perjalanan pulang itu Maisin lebih banyak diam. Malamnya dia berangkat tidur dalam keadaan gelisah. Kakang Kamandanu. Dia telah mendekap tubuhku di balik rumpun semak. Apakah itu merupakan kesengajaan? Apakah maksudnya? Mungkinkah dia mempunyai niat-niat yang disembunyikan? Tidak. Aku tidak boleh mempunyai prasangka buruk. Dia sudah banyak berkorban untukku. Juga untuk suamiku. Ketika suamiku sakit parah. Aku tidak boleh membuatnya sakit hati. Aku harus bisa membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Allah, mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Mengapa? Maisin, mengapa hatiku selalu berdebar setiap bersentuhan dengan wanita ini? Dia begitu sederhana. Dia lembut seperti ibuku almarhum. Dan dia memiliki kesetiaan yang tidak pernah kujumpai dalam diri wanita lain. Kecuali ibuku almarhum. Itulah yang membuatnya semakin cantik. Tapi
Nampaknya dia masih belum bisa melupakan suaminya. Mungkinkah hatinya terbuka kembali untuk sebuah pernyataan cinta? Oh, mengapa aku jadi ngelantur begini? Kamandanu, Haria Kamandanu, kau ini tidak tahu malu. Kau menolong dia karena ada pamrihnya, bukan? Kalau saja hatinya sudah tertutup untuk sebuah cinta, apakah kau masih mau menolongnya? Coba, jawablah dengan jujur. Telah 27 hari lamanya Mesin tinggal di desa Kurawan, di rumah Empu Hanggareksa. Semenjak peristiwa di tepi Padang Ilalang, sikap Mesin menjadi agak berubah. Dia menjadi canggung setiap Arya Kamandanu menemuinya dan mengajak berbincang-bincang. Melihat perubahan sikap Mesin, Arya Kamandanu menjadi salah tingkah sendiri. Dia menjadi murung. Seringkali dia duduk menyendiri dalam ruang tidurnya hingga jauh malam. Ini wedang jahenya, Angger. Terima kasih, Bi. Seharian tadi Angger hampir tidak keluar dari kamar. Memang kenapa, Bi? Aku lagi senang bermalas-malasan di kamar. 2 kali Nona Mesin menanyakan Angger Kamandanu. Biar saja, Bi. Ada apa sebenarnya, Angger? Tidak ada apa-apa, Bi. Oh, ya sudah. Tunggu, Bi. Apa benar Mesin menanyakan aku, Bi? Lalu apa jawab Bibi? Ya, Bibi jawab bahwa Angger sedang sibuk. Menurut pendapat Bibi bagaimana? Bagaimana apanya, Angger? Entahlah. Aku selalu menghadapi kesulitan setiap harus menghadapi seorang wanita. Mungkin karena aku takut gagal. Dan hal itu justru membuat hatiku menjadi bimbang, Bi. Nona Mesin yang Angger bicarakan ini? Iya, Bi. Oh, Bibi tahu. Sekalipun Angger tidak mengatakannya, Bibi sudah tahu. Tapi sebenarnya Angger tidak perlu ragu-ragu lagi. Nona Mesin nampaknya juga mempunyai perhatian yang khusus pada Angger. Bibi hanya mau membesarkan hatiku saja. Jadi Angger tidak percaya. Bibi mempunyai cara yang cespleng kalau Angger mau membuktikannya. Bagaimana caranya, Bi? Besok Bibi akan mengatakannya. Sekarang sebaiknya Angger tidur. Dan itu wedang jahenya jangan lupa diminum. Nah, selamat tidur, Nger. Apakah aku akan bisa tidur malam ini? Mesin pasti sudah tidur pulas dan bermimpi berdekapan dengan suaminya. Aku mungkin sudah tidak waras lagi. Mengapa aku bisa tertarik pada wanita bekas istri orang? Tapi, apakah cinta bisa disalahkan? Apa? Cinta? Cinta? Mengapa tiba-tiba aku menyebut kata cinta? Apakah aku sudah jatuh cinta pada wanita asing itu? Barangkali aku sudah sinting. Atau aku sudah mengalami jatuh cinta yang penuh kesintingan. Sebentar. Aku harus bertanya dulu pada diriku sendiri. Benarkah aku mencintai Mesin? Baiklah. Mungkin jawabnya masih samar-samar. Aku ingin melindunginya. Aku ingin menjadi sebatang pohon rindang yang bisa mengayominya dari panas terik dan cucuran air hujan. Aku tidak ingin melihat wanita itu menderita berkepanjangan. Aku ingin melihat dia tersenyum cerah, dan wajahnya membersihkan 1000 kebahagiaan. Nah, kalau hal-hal seperti ini disebut cinta, ya,
Apa boleh buat? Aku harus berkata jujur bahwa aku mencintainya. Nona Mesin? Nona Mesin? Nona Mesin? Rupanya Nona sudah rapi. Bibi tidak melihat Nona pergi ke pancuran di belakang. Aku ke pancuran pagi-pagi sekali, Bi. Oh, Nona kelihatan kurang bergairah pagi ini. Aku biasa-biasa saja, Bi. Nona pasti membohongi Bibi. Pasti ada sesuatu yang telah mengganggu perasaan Nona Mesin. Ya kan? Bi, kalau terus-menerus hidup dengan cara seperti ini, aku tidak kerasan. Bayangkan saja, aku tak bisa bebas keluar rumah. Rasanya seperti hidup dalam tahanan. Mengapa Nona tidak menemui Angger Kamandanu dan ngobrol seperti biasanya? Tidak, Bi. Mengapa? Aku rasa Kakang Kamandanu sengaja menghindari aku. Oh, apakah Nona telah bertengkar dengan Angger Kamandanu? Tapi, ya kalau hal itu terjadi, bukankah sudah biasa? Pertengkaran adalah usaha untuk mencari kecocokan. Tidak, Bi. Kami tidak bertengkar. Oh, sudahlah. Jangan dipikir terlalu mendalam. Angger Kamandanu itu orangnya baik loh. Kalau misalnya Bibi ini ya jadi Nona Mesin, Bibi tidak akan membiarkan Angger Kamandanu berpaling pada gadis lain. Wah, susah loh mencari pasangan seperti Angger Kamandanu. Orangnya baik, jujur, dan lagi tampan. Bi Rongkot, aku ini seorang janda. Aku merasa kurang pantas mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Kakang Kamandanu bisa mendapatkan gadis yang cantik, yang setia, yang banyak mempunyai kelebihan dariku. Apa senangnya berpasangan dengan seorang janda? Nanti malah menjadi gunjingan orang. Dan lagi, aku wanita asing, Bi. Aku mempunyai masalah berat yang mau tak mau harus memperoleh jalan keluarnya. Sudahlah, Bi. Jangan membesar-besarkan soal ini. Akan tidak baik jadinya. Kasihan Kakang Kamandanu. Dia masih muda. Dia masih dapat meraih apa saja karena masih muda. Iya, memang. Kasihan Angger Kamandanu. Percayalah, Bi. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Kasihan Angger Kamandanu. Kami hanya bersahabat. Dan lagi, aku tidak mungkin selamanya tinggal di rumah ini. Kasihan Angger Kamandanu. Justru karena itu, Bi, aku tidak mau melihat Kakang Kamandanu terjerumus dalam perangkap cinta yang tidak sehat. Kalau Nona Mesin kasihan padanya, temuilah dia di kamarnya sekarang. Angger Kamandanu sedang sakit. Kakang, kata Bi Rongkot, kau sakit. Apa benar kau sakit? Sakit apa, Kakang? Tidak. Aku tidak sakit. Kalau tidak sakit, mengapa kau mengurung diri dalam kamar? Kemarin 1 hari kau tidak keluar. 2 kali aku menanyakanmu pada Bi Rongkot. Kata Bi Rongkot, kau sibuk. Tapi rupanya kau sakit. Aku tidak sakit. Tapi Bi Rongkot bilang kau sakit.
Mungkin aku hanya masuk angin. Aku sudah minum obat. Sekarang sudah sembuh. Aku akan memijit kakimu. Tidak usah. Aku sudah tidak sakit lagi. Kakang marah ya? Kakang membenci aku ya? Mesin, apakah kau tidak tahu apa yang kurasakan? Lihatlah, jantungku seperti mau tanggal setiap bertatapan mata denganmu. Entahlah, mengapa aku bisa seperti ini? Banyak gadis cantik kutemui dalam pengembaraan. Di Kurawan pun tak kurang gadis-gadis cantik yang kukenal baik. Tapi mengapa justru kau yang menarik perhatianku? Baiklah, kalau Kakang mendiamkan aku, lebih baik aku pergi saja. Mesin, tunggu. Kakang membuat hatiku sedih. Rasanya aku menjadi tak berharga dan tak berguna. Di negeri asing ini, hanya Kakang Kamandanu yang kukenal baik. Kalau Kakang membenci aku, lebih baik aku tidak bertemu Kakang lagi. Mesin, aku tidak pernah membencimu. Maafkan aku. Kau mau memaafkan aku, bukan? Kakang, marilah kupijit kakimu. Apa yang kau lamunkan, Kakang? Mesin, aku ingin berterus terang padamu. Soal apa? Dulu aku pernah mempunyai kenalan seorang gadis. Karena sering bertemu, akhirnya kami saling jatuh cinta. Tentunya gadis itu cantik. Apakah dia anak desa Kurawan juga? Bukan, dia anak desa Menguntur. Iya, sayang sekali, hubungan kami tidak bisa berlanjut. Kami telah gagal, dan cinta kami hancur berkeping-keping. Tak ada yang tersisa lagi selain kepedihan hati. Memang, dimanapun juga, kisah kegagalan cinta selalu menarik untuk diceritakan. Tapi amat sakit untuk dirasakan. Tapi semua itu bukan salah siapa-siapa. Bukan salahku, juga bukan salah Narirati. Oh, jadi gadis itu Narirati namanya? Iya. Narirati adalah seorang gadis yang cantik dan hatinya lembut. Dia manja tapi tidak membosankan. Setelah kegagalan itu, aku lalu pergi mengembara. 5 tahun kutinggalkan desa kelahiranku ini untuk memulihkan kepercayaanku pada diri sendiri. Banyak kutemui orang-orang dalam pengembaraan, dan banyak kutimba pengalaman-pengalaman yang berharga. Hanya satu saja yang masih belum kuperoleh. Pengganti Narirati. Kau harus bersabar, Kakang. Bukan hanya kau yang mengalami seperti itu. Aku pun mengalaminya. Aku pernah mencintai seorang pemuda. Dia masih siswa ayahku di kuil pingsan. Aku hampir sinting waktu mendengar pemuda itu berpaling pada gadis lain, anak seorang pejabat wali kota. Tapi akhirnya aku bisa melupakannya. Lebih-lebih setelah Lau hadir dalam kehidupanku. Lau kemudian menjadi suamiku. Sebelah lagi, Kakang. Bagaimana? Apakah aku bisa memijit dengan baik? Kau bukan hanya pintar memijit, Mesin. Kurasa kau memiliki segala-galanya yang pantas dimiliki oleh seorang wanita yang sempurna. Jangan memuji terlalu berlebihan. Tak ada manusia yang sempurna, Kakang. Aku pun pasti mempunyai kekurangan. Aku tidak memujimu. Kau memang pantas mendapat sebutan wanita sempurna. Kau cantik, hatimu lembut. Kau seperti golek kencana. Kau kelihatan lemah, tapi sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat. Barangkali lebih dahsyat dari pedang naga puspa. Aku yakin lu pasti sangat mencintaimu. Kok aneh, Kakang? Kami suami istri. Tentu saja kami saling mencintai. Kau pun nanti pasti akan mencintai seorang wanita dengan sepenuh hatimu. Kalau kau sudah menjadi suaminya. Aku tidak yakin. Apakah nasibku akan semujur lu? Kau jangan putus asa, Kakang. Memang mudah mengatakan begitu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Semua orang bisa berkata begitu.
Dunia tidak selebar daun kelor. Jangan putus asa. Bukankah kata-kata seperti itu sulit dibuktikan kebenarannya? Tapi kau harus mencoba. Terus mencobanya. Mesin, 5 tahun bukan waktu yang pendek untuk mencoba. Aku sudah bosan mencoba. Dengar, aku sudah bosan mencoba. Kakang, semula kukira kau adalah seorang laki-laki yang tegar. Laki-laki yang pantang menyerah. Laki-laki yang teguh dan tabah. Semula kukira kau pun seorang wanita yang tegar dan tabah. Tapi ternyata kita sama saja, Mesin. Buktinya, sampai sekarang kau masih terus ingat almarhum suamimu. Kau selalu menyebut lo. Bahkan kau 2 kali pernah mencoba untuk membunuh dirimu sendiri. Mestinya kau sadar bahwa suamimu sudah tidak ada lagi. Apa manfaatnya mengenang orang yang sudah tidak ada lagi? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.